apapun ujian yang Allah kasih nggak akan membuat kalian terpukul dan jatuh dan akhirnya berhenti. Kalian akan sakit, tapi sakit itu wajar, dan sakit kalian pun akan menggugurkan dosa dan akan membuat kalian lebih tough, lebih kuat, lebih baik. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet. Ya, quarter life crisis ya. Tema yang cocok dengan raut wajah jamaah sekalian kayaknya. Ini muka-muka banyak masalah semua. Ya. Ada yang tersinggung nggak saya bilang begitu? Berarti ya nggak tersinggung. Alhamdulillah. Sebenarnya punya muka banyak masalah itu positif atau negatif sih teman-teman? Tapi benar ya, banyak masalah ya, banyak krisis ya, krisis. Punya muka banyak masalah itu positif atau negatif? Kenapa positif? Ya karena saya banyak masalah gitu, jadi justifikasi. Atau hidup di tengah-tengah krisis gitu, itu positif atau negatif? Teman-teman, gimana? Ada yang punya ide nggak? Atau saking beratnya kalian nggak bisa mengucapkan satu kata patah pun juga? Kenapa tuh? Gitu, jadi punya banyak masalah tuh positif. Kalau ada yang doain semoga kamu banyak masalah dalam hidupmu, itu berarti diaminin atau enggak kira-kira? Iya, makasih banyak. Punya muka banyak atau punya kehidupan banyak masalah dan banyak krisis, mau quarter kek, mau half kek, mau apa kek, itu sebuah hal yang positif teman-teman sekalian. Dan menyelesaikan satu masalah itu akan jadi begini loh, hal yang positif, dan itulah DNA kehidupan yang kita nggak bisa tolak gitu loh, itu hadirin. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kehidupan dunia, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dalam surat Al-Mulk ayat 2. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi sampai kematian pun itu ujian. Jadi ada ketika orang ingin suicide itu karena ujiannya banyak, kasih tahu dia Al-Mulk ayat 2 bahwa kematian pun itu adalah ujian, itu bukan solusi. Makanya para ulama kita mengatakan bahwa ad-dunya darul bala, dunia itu tempatnya ujian. Ad-dunya darul mihan atau darul bala, dunia itu tempatnya musibah, dunia itu tempatnya bencana, dunia itu tempatnya krisis, gitu loh. Jadi isu tentang krisis itu bukan sebatas quarter life aja, gitu loh. Kan quarter life crisis tuh berapa sih? 20-30 tahun ya? Ya. Nah, kalian berharap nggak di usia 40 tahun nggak ada krisis dalam hidup kalian? Gimana? Kan quarter life crisis berarti kalau udah masuk 40 tahun, gue berharap nggak ada lagi krisis. Nah, orang yang berharap seperti itu, maka dia berharap teman-temannya berdiri di depan dia lalu bertakbir 4 kali sebelum masuk usia 40 tahun. Karena satu-satunya menghindar dari krisis adalah pindah ke alam barzakh atau meninggal dunia. Itu satu-satunya cara menghindar dari krisis dunia atau musibah dunia. Makanya sebagian ulama mengatakan kalau ada orang mendoakan, gue doain lo semoga mulai besok nggak ada ujian yang menimpa lo, jangan diaminkan, karena dia doain besok lo mati gitu loh.
Karena hanya kematian yang membuat orang berpindah dari segala macam krisis dan masalah-masalah hidup. Jadi kita nggak bisa menghindar dari krisis dan masalah-masalah kehidupan. Hanya saja memang di beberapa sisi agak berbeda. Ujian di sebuah fase dan ujian di fase berikutnya. Sebagaimana ujian jadi jomblo dengan ujian setelah menikah sama atau beda? Tahu dari mana? Emang ini udah gitu, udah getting married semua? Kan belum ya, gitu. Tapi ya mungkin dapat bocoran, jelas beda. Jadi sekali lagi teman-teman yang Allah muliakan, tapi krisis adalah krisis. Krisis adalah krisis. Jadi sebenarnya yang membuat kita babak belur ketika menghadapi quarter life crisis itu bukan substansi, tapi kita tidak punya pondasi yang kuat gitu loh, dan cara membaca dunia yang tepat gitu loh. Cara membaca dunia yang tepat, akhirnya berantakan hidup gitu loh. Lalu nanti yang disalahkan adalah krisis tersebut. Nanti nggak cukup menyalahkan kondisi, nanti akan sampai pada titik nyalahin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah nggak adil gitu? Kenapa Allah berbuat begini? Gue kan udah sholat, aku kan udah ini dan lain sebagainya. Padahal titik masalahnya bukan itu. Titik masalah adalah sama. Yang jadi masalah kan bukan lembar ujian kita. Ketika kita harus ujian sebuah mata kuliah tertentu, yang jadi masalah adalah sebelum Anda menghadapi ujian, persiapan Anda nggak mateng. Itu yang jadi masalah. Kalau persiapan Anda matang, Anda mau diujungkir balik dikasih ujian apapun, no issue, gitu. Atau yang jadi masalah adalah cara Anda menjawab soal ujian tersebut. Jadi nggak ada sebenarnya isu kita lulus atau enggak kan bukan di lembar ujian, tapi di lembar jawaban, gitu loh. Dan lembar jawaban itu dipengaruhi oleh persiapan hamin, gitu loh. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, yang harus kita renungkan adalah kita punya masalah besar dalam membangun pondasi. Lalu bagaimana membaca sebuah atau melihat sebuah krisis, itu poin. Jadi ini bukan tentang ini bukan tentang clueless tentang masa depan. Masa depan pada akhirnya adalah clueless juga, gitu loh. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda, kata Allah. Seseorang itu nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari, nggak akan tahu, gitu loh. Jadi seseorang itu nggak akan tahu apa yang akan terjadi di esok hari, dalam surat Luqman ayat 34. Tapi ketidaktahuan kita tentang masa depan bukan berarti kita punya mental illness, gitu loh, atau anxiety atau hal-hal lain. Itu bukan tentang itu. Masalah kita bukan tentang biasnya masa depan. Masalah kita ada pada rapuhnya masa lalu kita. Less preparation, gitu, di masa lalu. Bukan gimana ngadepin masa depan, enggak. Bukan tentang itu. Nabi SAW itu ketika di Gua Hiro dan menghadapi sosok yang nggak pernah beliau temui dan pada akhirnya merubah masa depan beliau. Bayangkan dari pengembala kambing lalu jadi bisnismen, tiba-tiba banting setir, kok nggak pakai setir ya, ini banting arah jadi nabi dan rasul, gitu loh. Itu kan benar-benar itu banting setir. Sama seperti teman-teman sekalian yang kayaknya gue salah jurusan nih, gitu loh. Kayaknya gue kan banyak banget. Bayangin gak sih jadi Nabi SAW? Enggak. Makanya silakan baca hadis. Pernah nggak Nabi SAW ditanya ketika remaja atau ketika masih muda, cita-cita Anda apa Mas Muhammad jadi Nabi? Kan nggak ada. Itu benar-benar out of nowhere, gitu loh.
tiba-tiba datang. Makanya kan ketika Nabi SAW kedatangan malaikat Jibril ke Gua Hiro, ada yang pernah ke Gua Hiro belum? Kan dari suatu tempatnya tuh nggak enak lah buat meeting, sempit, gelap, tegang, nggak ada bin Daud kalau orang pernah umroh, terus nggak ada Al-Baik dan lain sebagainya, kan nggak ada sinyal pula, nggak ada wifi. Tiba-tiba datang seorang makhluk yang nggak pernah dilihat. Nah, tapi kalau misalnya Nabi SAW emang udah punya ambisi dan cita-cita jadi nabi, itu mungkin lebih beda gitu. Ya Allah, akhirnya datang juga, apa kabar, dari mana, dan sudah senang gitu loh. Aku mau dikasih wahyu ya, makasih banyak ya, emang udah cita-citaku dari dulu. Enggak gitu loh. Justru ketika dapat hal yang paling berharga dan paling luar biasa dalam hidup beliau, dan itu game changer gitu, itu turning point dalam hidup beliau dan membuat krisis dalam hidup beliau semakin berkali-kali lipat. Nabi SAW nggak punya pikiran ke sana, tapi nggak hancur ke depan. Kenapa nggak hancur ke depan? Karena basic beliau solid. Makanya ulama akidah mengatakan, walaupun Nabi SAW baru dapat wahyu di usia 40 tahun, tapi beliau nggak pernah melakukan kesyirikan semenjak kecil, lalu remaja dan seterusnya. Dan kita tahu kisah di Bani Sa'ad ketika hati beliau dicuci oleh malaikat Jibril. Jadi beliau menghadapi perubahan yang sangat signifikan dalam hidup beliau dengan hati yang bersih dan pondasi yang matang. Maka walaupun perubahan hidup beliau sangat mind blowing, sangat unpredicted, tapi aman gitu loh. Nah, kenapa kita babak belur? Padahal seberubah-ubah hidup kita nggak mungkin jadi nabi, nggak mungkin. Dan kalau antum declare jadi nabi, antum divonis sesat oleh MUI gitu, nggak ada opsi jadi itu. Tapi kenapa kok kayaknya berat banget dan seterusnya? Karena basic kita lemah. Sedikit intermezzo, kenapa saya komparasikan antum dengan Nabi, itu karena sebuah hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling berat musibahnya, ujiannya, krisisnya, itu siapa? Para nabi. Para nabi. Itu para nabi. Tsumma sholihin, lalu orang-orang soleh setelah para nabi. Jadi maksud saya ketika saya mengatakan kita udah nggak mungkin jadi nabi, itu berarti kita nggak akan pernah mengalami krisis seperti mereka mengalami krisis. Tapi kenapa kita babak belur, mereka tenang-tenang aja dalam tanda kutip ya. Artinya mereka nggak kena anxiety, mereka nggak kena mental illness, mereka nggak perlu healing gitu loh, mereka nggak segala macam gitu. Tapi kenapa dikit-dikit kita kayaknya gue perlu healing gitu. Karena sekali lagi pondasi kita lemah. Nah, kalau ingin menyelesaikan quarter life crisis ini, maka kita harus back to basic, teman-teman, gitu loh. Harus kembali membangun pondasi kita, itu poinnya. Begitu pondasi kita solid, maka ke depan biidznillah tidak akan ada hal yang akan menghancurkan kita. Berat mungkin, susah mungkin, dan kita harus keluarkan best effort kita mungkin, tapi kita nggak akan hancur. Sebagaimana orang-orang saleh tidak akan hancur dengan berbagai macam krisis. Itu poin. Dan sekali lagi, dan itu sudah terbukti ketika Usama bin Zaid hidup tumbuh ya dari masa kecil bersama Nabi kita SAW dan hidup di rumah Nabi SAW di usia more or less 17 tahun, beliau sudah bisa memimpin pasukan gitu loh. Pertanyaan saya kepada antum usia berapa? Usia berapa sekarang? 37. Mungkin karena aura kematangan gitu, bukan. Oke, 20. Oke, pertanyaan berikutnya, pasukan apa yang sudah pernah antum pimpin dalam hidup? Ada gitu. Usama bin Zaid 17 tahun, dan itu para sahabat-sahabat senior jadi makmumnya bisa. Kenapa demikian? Pondasinya solid gitu. Ali bin Abi Thalib kita tahu bagaimana beliau dikasih misi untuk menggantikan Nabi SAW di tempat tidur pada saat malam hijrah, padahal masih muda.
Dan itu taruhannya nyawa, dan nggak ada isu. Jadi sekali lagi teman-teman, yang harus kita lakukan adalah back to basic dan bangun pondasi kita. Nah itu yang paling penting. Dan nggak ada pondasi yang lebih baik daripada iman dan amal soleh, iman dan ibadah. Kalau iman dan ibadah kita solid, maka semua akan solid. Kan ini demikian. Intinya kan kalau mau jadi pendekar kan, atau misalnya kalian mau jadi apalah, mau jadi petinju atau mau jadi atlet UFC dan seterusnya, pertama-tama belajar apa dulu? Langsung ribut gitu loh, lalu tarung, latihan pondasi kan, kuda-kuda dulu. Dan memang itu bisa jadi menyebalkan, membosankan, capek, tapi itulah basic yang harus dilakukan oleh seluruh petarung-petarung nomor satu. Kalau pondasi nggak kuat, kuda-kuda nggak kuat, lalu footwork nggak kuat, Anda akan hancur di saat Anda bertarung, khususnya di kondisi-kondisi krisis menghadapi lawan Anda. Semua demikian. Nah yang jadi masalah, coba kita tanya diri kita, sudahkah kita membangun pondasi kehidupan? Sudahkah kuda-kuda kita kuat untuk menghadapi kehidupan? Dan kalau belum, sejauh mana awareness kita untuk membangun hal tersebut? Dan terbukti kan, ketika kita SD, banyak di antara kita nggak pernah punya isu seperti ini, gitu loh. Siapa yang SD antum baik-baik aja kan? Nggak juga. Jadi dari kecil hidup antum udah berat. Nah, SD nggak. Padahal sebenarnya coba sebutkan quarter life crisis itu apa aja sih, contoh? Apa? Kasih contoh dong. Loh, berarti itu sampai clueless nggak blank gitu loh. Antum tahu arah pulang kan habis dari sini? Oke, quarter life crisis itu apa? Oke. Ketakutan ekonomi. Kasih parfum dulu. Atau bisa dijual sehingga ekonomi bisa terbentuk kan. Ketakutan ekonomi. Betul. Ketakutan ekonomi. Antum dari keluarga kaya bukan? Oke. Berarti poin ini ketika antum usia 1 tahun 2 tahun terjadi apa enggak? 1 tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun pas lagi kecemplung di sumur atau di got dulu? Enggak. Padahal secara substansi ada enggak? Ada gitu loh. Ada. Emang antum dulu punya penghasilan? Gak punya. Skill antum waktu usia 3 tahun 4 tahun dengan sekarang lebih bagus mana? Lo kerangka berpikir atau critical thinking antum usia 3-4 tahun dengan sekarang bagusan mana? Substansi sama, modal lebih bagus sekarang. Kenapa sekarang isu itu muncul sedangkan 3-4 tahun kita nggak ada isu sama sekali? Antum lahir di usia berapa sih? Usia berapa lagi? Lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa? 2000 berapa? 2013? Masa? 2004 itu awal reformasi ya? Kan pada saat antum misalnya tahun 2000-an awal gitu ya antum. Tahun 2000-an awal kan Indonesia masih beradaptasi setelah krisis kan, dan ada krisis politik besar-besaran di kita. Kenapa antum nggak galau? Gitu. Itu tadi poin. Jadi sekali lagi, padahal substansi yang terus apa lagi? Ekonomi, terus apa lagi sekarang? Apa? Nggak kedengeran. Karir. Lebih spesifik gimana? Di saat ini karir atau komparasi dengan pihak lain? Kalau dari contoh yang antum sampaikan, antum membandingkan diri kita dengan pihak lain, iya nggak sih? Ya. Jadi kita sering suka banding-bandingkan. Contoh, syukur, makasih. Makasih. Jadi kita suka banding-bandingkan diri kita. Saya ingin tanya kepada antum semua, kenapa waktu usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun antum nggak pernah minder
ketika teman-teman sejawat antum sudah bisa lari, kecemplung dan seterusnya, sedangkan kita masih belajar merangkak dan lain sebagainya. Itu poin. Kenapa kita nggak minder di usia 2, 3, 4 tahun pada saat kita masih cadel dan sebagian teman kita sudah bisa bicara huruf R dengan fasih? No issue. Karena intinya tuh bukan itu. Inti hidup itu bukan di masa krisis. Inti hidup tentang basic. Karena pada saat usia-usia tersebut, Nabi SAW bersabda tentang diri kita, Kullu mauludin yulalu alal fitrah. Bayi yang lahir semuanya lahir di atas fitrah. Oke, belum terkontaminasi. Fa'abawah yuhawidanihi. Lalu orang tuanya menjadikan mereka Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Baru di fase-fase berikutnya kita terkontaminasi oleh lingkungan. Lalu kita stagnan, alih-alih membangun basic yang kuat, pondasi yang solid, kuda-kuda yang kokoh, kita nggak ngapa-ngapain. Dalam arti ya kita sibuk dengan urusan duniawi kita. Akhirnya kita fragile, kita rapuh, kita ringkih. Dan akumulasi dari itu semua mulai terasa pada hari-hari ini biasanya. Jauh dari orang tua nggak bisa kirim lagi, baru. Padahal sebenarnya isunya dari dulu. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bangun pondasi lebih kuat, maka kita akan bisa melalui quarter life crisis ini dengan baik. Ini prolog dari saya rasa cukup, saya mau pulang. Belum ya? Oh belum. Oke. Kita buka diskusi Q&A di antara kita biar lebih tajam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nanya langsung nggak atau saya bacakan ini biar cepat? Iya antum. Karena antum tadi jawab, antum boleh nanya. Tapi antum tadi dapat parfum nggak? Nggak dapat ya? Oh nggak dapat. Oh, tolong kasih beliau. Kang. Masih syukuran. Tes, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nawhir Faujan, biasa dipanggil Faujan. Saat ini saya dari Magister Farmasi Unpad. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan dan materi yang luar biasa. Tenang, memberikan sabar. Tarik nafas. Tenang. Memberikan insight yang baru bagi saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati para ulama dan ustadz berserta keluarga. Saya izin bertanya. Fauzan dari Unpad? Iya, dari Unpad. Fakultas apa? Farmasi. Oh, farmasi. Ya, gimana Fauzan? Ya, saya izin bertanya terkait bagaimana cara menyeimbangkan ambisi akademik dan karir dengan tanggung jawab spiritual agar perjuangan mengejar studi tidak membuat kita jauh dari tujuan akhirat. Kemudian sebagai mahasiswa yang sedang menempuh S2 berencana lanjut S3, bagaimana caranya membedakan antara mengejar mimpi duniawi dan dengan berjalan di jalan Allah melalui ilmu agar tidak terjebak sekedar ambisi pribadi. Semoga Allah memudahkan Ustaz untuk menjawabnya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustaz. Yang pertama, harapan kami yang sudah lawas ya, yang kita beda. Kalian tuh harus jago gitu pokoknya. Muslim itu harus jago di bidang masing-masing. Adapun pakai jalur formal atau tidak itu hanya sarana. Hanya sarana gitu loh. Kan itu poin. Jadi dan semua itu sekolah. Semua itu sekolah. Jadi mau jalur formal atau tidak itu kembali ke masing-masing, kembali ke takdir kita masing-masing dan kembali ke pintu yang Allah buka kepada kita masing-masing. Tapi pesannya adalah kalian tuh harus jago lah gitu loh teman-teman sekalian. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa orang-orang beriman sekali lagi dalam surat Al-Mumtahanah ayat 5, wahai Rabb kami, janganlah jadikan kami sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampuni kami, wahai Rabb kami. Innaka antal azizul hakim. Apa maksud fitnah bagi orang-orang kafir? Jangan sampai kita menjadi seorang yang underperforming dan ketika performa kita buruk, itu menjadi peluru yang ditembakkan pihak yang benci dengan agama kita atau pihak luar, sehingga
menjadi black campaign untuk agama kita dan umat gitu loh. Akhirnya dipukul rata gara-gara kita tidak punya performa yang baik. Itu doanya orang-orang beriman. Jangan sampai kita jadi fitnah. Al-Mumtahanat 5. Artinya orang beriman tuh harus punya performa yang bagus, sehingga menjadi dakwah secara hal atau dakwah secara tidak langsung gitu loh. Kan kita tahu bahwa Indonesia menjadi negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia kan bukan karena dengan senjata, bukan dengan perang, tapi dengan kualitas karakter, attitude dari orang-orang sipil, pedagang dan seterusnya yang masuk ke sini, dan mereka punya performa yang sangat bagus sehingga orang-orang pada tertarik dan masuk ke dalam Islam. Nah itu poinnya. Jadi memang kalian tuh harus jago apapun itu, harus jago dan belajar serius gitu loh. Belajar serius. Masalah kita tuh cuman di satu poin lah teman-teman, antara tujuan dan sarana itu aja. Kan salah satu masalah paling prinsip dalam kehidupan kan itu. Kita tuh suka salah paham, yang menjadi sarana atau jalan kita jadikan tujuan, yang tujuan kita jadikan sarana atau jalan, itu aja. Kalau kita bisa meluruskan ini, maka insya Allah akan semua akan ada isu. Tujuan kita jelas, mencari wajah Allah SWT. Tujuan kita pulang ke kampung akhirat kita. Kata Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Jadilah Anda di dunia itu seperti orang yang asing atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Makanya perjalanan kemana? Pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dunia itu bukan tujuan, dunia itu jalan menuju tujuan tersebut gitu loh. Selama kita jadikan dunia sebagai jalan dan apa purpose kita atau goals kita adalah mencari ridho Allah, mencari wajah Allah SWT dan pulang kembali kepada Allah dan hidup kekal di akhirat, maka semua pencapaian dan achievement teman-teman sekalian di dunia akan bermanfaat dan akan menjadi amal soleh jika diniatkan karena Allah, dan akan membantu akhirat kita. Kenapa Nabi SAW bisa begitu spektakuler merubah bangsa Arab hanya dalam waktu 23 tahun, dari bangsa yang gak dianggap di percaturan dunia menjadi bangsa yang sejajar dengan Romawi dan Persia. Di antara faktornya setelah taufik dari Allah, Nabi SAW punya tim yang komplit gitu loh. Beliau punya tim yang komplit. Beliau punya pakar-pakar militer, beliau punya pakar-pakar budaya, beliau punya para expert di expertise yang memang menjadi power di masa itu gitu loh. Makanya Khalid bin Walid nggak disuruh banting setir belajar khusus tafsir atau hadits, enggak. Khalid bin Walid itu expertise-nya militer, disuruh fokus ke sana. Abu Hurairah disuruh fokus ke hadits, bukan disuruh mendalami fikih misalnya. Jadi ini hal penting. Setiap kita harus benar-benar maksimal di bidang masing-masing. Kembali ke surat Al-Isra 84, qul kullun ya'malu ala syakilati. Setiap orang beramal sesuai bidangnya masing-masing dan kondisinya masing-masing. Itu poin. Intinya jangan jadikan dunia sebagai tujuan, itu poin. Begitu kita nggak jadikan dunia sebagai tujuan, maka semua hal jadi berubah dan akan jadi lebih mudah. Itu poin. Itu hal poin. Ketika misalnya antum nggak jadikan dunia sebagai tujuan, otomatis antum nggak akan jadikan kekayaan menjadi tujuan. Ketika antum nggak menjadikan kekayaan jadi tujuan, maka antum akan siap hidup miskin. Begitu antum punya siap hidup miskin, dan itu maka antum akan aman dari berbagai macam worst case skenario dalam hidup, dan antum akan punya keberanian yang kuat, courage yang kuat, lalu nyali yang besar. Dan segala kenapa antum nggak takut miskin, antum berani melakukan langkah-langkah besar, antum berani mengambil antum jadi risk taker dalam hidup. Dan sekali lagi risk taker, courage dan seterusnya adalah syarat mutlak jadi orang-orang sukses. Dan itu semua lahir dari sense of purpose tadi itu loh teman-teman sekalian. Jadi
Dan itu basic kita adalah kita harus tahu tujuan hidup kita apa. Tujuan hidup kita cari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tujuan kita. Tujuan kita juga untuk mengenal Allah dalam surat At-Talaq ayat 12. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu Allah itu Maha berkuasa. Gitu. Itu poin. Jadi tujuan hidup kita adalah mengenal Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah, lalu berikutnya beribadah hanya kepada Allah. Begitu kita bisa menjadikan itu DNA hidup kita, semua masalah selesai. Semua masalah selesai bukan antum nggak keluar dari krisis ya, tapi antum bisa berhasil dalam menjalani semua krisis dan ujian-ujian kehidupan. Jadi itu poin. Jadi belajar yang benar, belajar yang serius, harus jago-jago itu, dan sesuai dengan bidang masing-masing, dan kita harus juga tahu apa needs di kemudian hari gitu. Peta akan berubah teman-teman sekalian, peta akan berubah. Kita misalnya secara umum sekarang kita misalnya society 4.0 dan kita masuk ke 5.0 dan ke depan dan ini baru di awal 5.0 dan kita harus ngerti sebenarnya petanya tuh gimana sih, dan kita harus jago di bidang-bidang yang strategis ke depan, lalu jadikan itu sebagai sarana dan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka semua akan bismillah akan lancar. Allah Ta'ala. Dan itu tadi kata para ulama seperti Syekhul Islam, iyyaka wa tansif, Anda tuh jangan jadi orang yang setengah-setengah. Setengah-setengah itu nggak nggak recommended di agama kita, dan ulama nggak suka dengan orang yang setengah-setengah. Kata sebagian para ulama, orang yang setengah-setengah itu lebih ngerusak dibanding orang yang clueless. Kenapa? Karena dia merasa tahu tapi knowledge-nya setengah-setengah, nggak cukup. Akhirnya sok tahu, gampang memberikan analisa, lalu membuat sebuah hipotesa, dan semua keliru. Kenapa? Karena setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu bahaya, dan kita ngerusak diri kita dan banyak ngerusak pihak lain. Kalau mau jago di sebuah bidang, terlepas nanti antum jadi generalis atau antum jadi spesialis, itu opsi yang antum pilih dalam kehidupan. Tapi jangan pernah jadi setengah-setengah. Setengah-setengah itu ngerusak. Dan jangan jadi jangan jadi ordinary people gitu, jangan orang yang harus jadi extraordinary gitu. Dan harus jadi orang-orang yang benar-benar berhasil. Atau harus jadi pemenang dalam hidup. Itu poin. Yang membuat kita terlalu galau kan itu tadi, kebanyakan mikir tapi nggak ada effort gitu loh. Akhirnya takut masa depan. Salah satu obat agar kita nggak perlu takut masa depan, kita punya kualitas. Setelah kita punya iman dan kita punya ketakwaan. Karena kalau kita punya iman, kita punya kualitas, nggak akan khawatir masa depan. Kenapa? Karena selalu ada podium bagi juara. Juara tuh nggak pernah kehabisan podium, hadirin. Antum juara satu di Olimpiade, nggak mungkin podium antum dipakai orang lain. Mohon maaf ya mas, gantian, ini podium dipakai. Gak ada orang seperti itu. Bahkan kalau antum kebelet pengen buang air ke toilet, itu ditungguin gitu loh. Itu satu stadion nggak ada yang bubar. Kenapa? Karena juara satunya lagi ke toilet, ditungguin. Nggak mungkin antum keluar dari toilet terus sudah bubar semua. Nggak bisa nungguin mas lama. Yaudah kita mulai aja tadi lagu kebangsaan, lalu kita wakilin tadi. Nggak ada begitu. Selalu ada podium bagi juara. Maka jadi juara dalam kehidupan. Maka itu salah satu cara teknis untuk tidak khawatir masa depan. Wallahu ta'ala bishawab. Ada pertanyaan lain dari akhwat mungkin? Nggak ada. Akhwat nggak ada isu sama sekali, alhamdulillah. Atau ini tolong. Oke, silakan. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Tria Zuhur Ardiansyah, saya dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI Setiabudi. Dari UPI ya? Betul Ustadz. Ya. Terus? Sebelumnya jazakallah khairan Ustadz atas kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustadz, para ulama.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ustadz, para ulama, amin, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Allahumma amin. Afwan Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai anak muda, sebagai mahasiswa ini agar kita masa mudanya dicintai oleh Allah, sedangkan kita mengetahui bahwasanya apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menjaga pendengaran, penglihatan, lisan, kaki, dan segala anggota tubuh lainnya, Ustaz. Sedangkan kita mengetahui bahwasanya di masa muda ini ada banyak sekali fitnah, Ustaz. Dan kami ingin agar masa muda ini bisa menjadi masa muda yang dicintai oleh Allah. Dan lalu bagaimana cara kita mengetahui indikator yang bahwasanya Allah mencintai kita, Ustaz? Jazakallah ya, Ustaz. Iya, terima kasih banyak. Terima atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bermanfaat sebagaimana pertanyaan pertama. Teman-teman sekalian Allah muliakan, isu tentang atau pembahasan tentang bagaimana dicintai oleh Allah adalah isu yang sangat besar ya, dan itu the ultimate goal kita gitu loh. Itu puncak dari semua pencapaian. Maka tentu saja butuh perjuangan, butuh upaya, dan semakin cepat kita memulai, semakin besar peluang kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi mendapatkan cinta Allah itu nggak mudah, benar-benar nggak mudah, dan butuh perjuangan dan kerja keras, dan itu menyita waktu yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, contohnya ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang beriman, jika kalian murtad dari agama kalian, maka Allah akan menggantikan kalian dengan kaum yang lain yang Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat berbicara tentang orang-orang yang akan menggantikan pihak-pihak yang gak loyal, pihak-pihak yang balik kanan dan seterusnya. Jadi pihak-pihak ini Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kriteria mereka? Apa sifat mereka? Nggak mudah, teman-teman. Yang pertama, adzillatin 'alal mu'minin. Mereka sangat rendah hati di hadapan orang-orang beriman. Sangat low profile, sangat rendah hati di hadapan orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, dan mereka punya izzah, punya kehormatan, punya pride di hadapan orang-orang yang kafir. Mereka nggak zolim sama orang kafir, mereka nggak menganiaya orang kafir, mereka nggak zolimi orang kafir, tapi mereka punya bargaining position yang kuat. Mereka punya izzah itu kemuliaan. Itu tadi yang sebagaimana yang kita bahas tadi. Teman-teman tuh harus jago gitu loh, agar orang-orang beriman tuh punya izzah, punya kemuliaan, bukan diinjak-injak, bukan dimarginalkan, bukan jadi tamu di rumah sendiri dan seterusnya. Jadi kita punya apa, kita bisa berdiri tegap bukan karena kesombongan, bukan karena arogansi, bukan karena belagu, tapi karena keimanan kita dan karena skill kita. Sebagaimana Umar bin Khattab ketika membuka Palestina, itu kan powerful sekali, teman-teman sekalian. Gimana powerfulnya? Umar buka Palestina ketika mengambil kunci di Baitul Maqdis, itu berhadapan dengan Romawi dalam kondisi apa? Telanjang kaki alias nyeker gitu loh. Dan itu sempat membuat sebagian sahabat pun terkejut, karena pada saat itu Romawi itu penampilannya oke-oke semua. Tiba-tiba pemimpin nomor satu kita datang dengan kondisi telanjang kaki dan nggak pakai sepatu atau sendal, nyeker. Sampai dikasih masukan kan Abu Ubaidah,
Tapi ternyata Umar bin Khattab punya pesan lain, pesan kepada Romawi dan pesan kepada kita semua, bahwa kata pesan Umar bin Khattab, nahnu qaumun, kata Umar bin Khattab, kita ini sebuah kaum yang dulu hina, lalu Allah muliakan kita dengan Islam. Dan kalau orang mencari kemuliaan selain dari Islam, Allah akan hinakan kembali dirinya. Allahu Akbar. Jadi Umar ingin memberikan pesan kepada umat Islam dan kepada Romawi pada saat itu, saya bisa mengambil alih Baitul Maqdis, Palestina, bukan dengan kekuatan militer saya, bukan dengan power saya, tapi dengan iman. Lalu bagaimana semua effort itu dijadikan dan diniatkan untuk menjadi amal soleh, itu yang harus dilakukan. Jadi kita punya PR yang sangat banyak dan cukup panjang, teman-teman sekalian. Dan ini nggak bisa dilakukan hanya dengan retorika. Semua harus fokus dengan bidang masing-masing dan semua harus totalitas. Karena syarat dicintai oleh Allah adalah tawadu, rendah hati, low profile, humble gitu, be humble atau being humble sama orang-orang beriman. Tapi sama orang-orang kafir punya izzah, punya marwah, punya kemuliaan, bukan menzolimi atau menyakiti atau melakukan tindakan yang nggak benar. Lalu berikutnya yujahiduna fi sabilillah, mereka berjuang di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka nggak peduli dengan pencela. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, apapun bullying yang menimpa teman-teman nggak ambil pusing. Itu syarat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhafuna laumata laim, mau dicela kayak, mau dicaci kayak, mau difitnah kayak, mau digibahi kayak. Mungkin kita punya kesalahan masa lalu yang kita sudah bertobat dan seterusnya, tiba-tiba haters kita buka, gak peduli sama sekali. Ucapan orang atau bullying tersebut atau hate speech tersebut itu gak akan pernah menjadi jangkar bagi bahtera orang-orang beriman. Jangkar yang membuat bahtera orang-orang tidak bisa berlayar ke samudra dan akhirnya harus stay di dermaga. Enggak. Mau antum, teman-teman mau dicaci maki, mau difitnah, mau dijelek-jelekan, mau diapa, jalan terus. Wala khafuna laumata laim. Dzalika fadlun mina, dzalika fadlullah yutihi may yasha. Itu baru karunia, itu baru kenikmatan, itu baru privileges yang Allah berikan kepada orang yang Allah pilih. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha berilmu. Itu poin. Nah, kriteria di atas kan susah gitu loh. Harus merendah setinggi apapun. Kalau ketemu orang beriman, down to earth, harus merendah banget. Tapi kalau berhadapan dengan itu, punya izzah, tahu artinya punya kecerdasan sosial yang tinggi, tahu bagaimana bersikap gitu loh. Tahu bagaimana bersikap. Bagaimana Umar bin Khattab? Umar bin Khattab apakah kesehariannya nyeker? Enggak juga. Tapi beliau tahu kapan pakai sendal, kapan pakai sepatu, kapan nyeker. Beliau ngerti gitu. Orang-orang yang mendapatkan rasa cinta dari Allah harus demikian. Lalu sekali lagi harus punya karya dan punya kemuliaan dan hidupnya perjuangan. Ini bukan pencapaian 1-2 tahun. Ini pencapaian panjang dan harus dibuktikan dengan perjuangan kita. Apa yang sudah kita lakukan untuk agama Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah kita lakukan untuk umat, apa yang sudah kita lakukan untuk bangsa kita. Jadi sekali itu harus kita pikirkan. Kalau hidup pragmatis, hidup sebagai oportunis, nggak bisa dapat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hidup sebagai pejuang gitu dan berani mengorbankan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu baru Allah akan cinta, dan harus dimulai dari as soon as possible, karena ini butuh waktu. Jadi mumpung masa muda, maka nikmatilah. Oh tapi kan gue pengen having fun Pak Ustadz, mumpung masih muda. Keliru. Itu keliru. Kalau ingin menikmati hidup, bukan tenggelam dalam hiburan dunia, bukan tenggelam dalam nafsu syahwat. Kalau kita ingin menikmati hidup, Imam Syafi'i, pakar fikih, pakar ilmu agama dan hatam kehidupan, beliau mengatakan, fansab fa innal ladzal aishi fi nasabi. Berjuanglah karena kelezatan hidup ada pada perjuangan. Kalau ingin menikmati hidup, berjuang. Gitu. Hidup di comfort zone itu nggak nikmat, hadirin. Hidup di comfort zone nggak nikmat. Gitu.
Saya ingin tanya sama hadir, siapa yang ketika masuk kuliah beli rumah di Bandung, ada? Jadi enggak, gue nggak mau kos, gue mau beli rumah aja langsung. Ada? Kosnya besar atau enggak sih kos kalian? Sedang tuh apa? Sedang tuh berapa? 300 meter? Sedang, gitu lah. Kan relativitas, jadi tergantung relatif ini. Sedang tuh kacamata siapa? Sedang tuh berapa? 4L ya? Lu lagi gitu. Gak ada ruangan, mau mentok lu lagi. Kalau misalnya teman-teman mahasiswa atau mahasiswi dipersilahkan tinggal di sebuah rumah di Senopati, Jakarta. Tahu daerah Senopati? Oke. Antum kalau di Jakarta bilang, lo tinggal di mana? Senopati. Paling enggak lawan bicara akan pasang kuda-kuda lah, gitu. Ini bukan orang sembarangan tinggal di Senopati, gitu. Tinggal di Senopati, 7.000 meter, gitu loh. Itu luas lantai 1, gitu loh. Kalau seluruh rumah 2 hektar misalnya. Antum dikasih kesempatan tinggal di sana selama 3 bulan. ART dan staf antum ada 30 orang, gitu. 30 semua 30. Tugas antum simpel, nikmatin hidup dan fasilitas di rumah tersebut. Antum nggak boleh kerja, nggak boleh ngepel, nggak boleh segala macam, nggak perlu ngapel. Antum dapat gaji, lalu duduk manis di kursi empuk, lalu ada layar besar depan antum, lalu ada staff yang megangin remote. Antum nggak boleh megang remote. Pokoknya saya pengen Netflix, tinggal pencet Netflix. Saya pengen ini, gitu. Saya pengen Morotal. Saya pengen di Rukyah, nanti ada gitu seterusnya. Jadi sekali lagi semua komplit. Pengen ada chef Michelin 3 siapin buat antum semua. Jadi tinggal mesen aja. Mau bubur ayam jadi, mau batagor boleh, mau cilok boleh, mau ada segala macam. Yang buat adalah chef Michelin 3, gitu loh. Pertanyaannya, antum bisa bertahan berapa lama? Kalau 3 bulan antum tetap melakukan kegiatan itu, kira-kira setelah 3 bulan antum jadi apa? Gila teman-teman, beneran. Gak ngapa-ngapain, 3 bulan sudah duduk aja. Semua disiapin, dikipas-kipas, pijit-pijit. Mungkin 1-2 hari nikmat, tapi 3 bulan seperti itu, gila. Itu poin. Manusia itu diciptakan untuk bergerak, untuk berjuang, gitu. Dan itu bukan hanya manusia, itu sunatullah dalam kehidupan dunia, gitu loh. Saya ingin tanya, sneakers antum apa? Sneakers antum apa? Antum punya sneakers nggak? Ya, apa? Converse, oke. Antum pelari apa? Culture. Adidas. Misalnya antum beli Adidas lah, Adidas yang ada 3 garis yang lagi fenomenal itulah, karena antum pelari budaya, misalnya. Tapi nabung, nyicil segala macam. Saking sayangnya tuh masuk sepatu, antum nggak pernah pakai. Sampai 2 tahun lagi, gitu loh, awet tuh. Kira-kira hasil sepatu itu apa? Rusak, soalnya kebuka, remnya kebuka dan sebagainya, rusak. Kehidupan dunia itu seperti itu. Berkahnya kalau dipakai. Tapi kalau sepatu dipakai, gitu, atar normal, itu lebih awet. Punya rumah, antum dapat rumah di Bandung, antum bangun, tapi antum nggak pernah tinggalin. Saking sayangnya sama tuh rumah tuh, sayang banget kan, ditinggalin, dibiarin aja. 1 tahun kemudian, antum bandingkan rumah itu dengan rumah yang antum tinggalin sekarang, lebih mending mana? Rumah yang kita tinggalin, rumah itu jadi kotor lah, segala macam, bla bla seterusnya. Antum punya baju putih, nggak pernah antum pakai. 2 tahun berikutnya jadi apa? Jadi krem, jadi beige dan seterusnya. Jadi bukan putih lagi, berubah. Kehidupan dunia seperti itu. Ada yang pernah ngasuh kakek neneknya ketika sakit dan terbaring di atas kasur selama beberapa bulan dan nggak pernah bangkit atau beranjak dari kasurnya? Itu apa yang terjadi? Itu kaki mengecil. Dan kalau nggak dipaksa jalan, lumpuh. Dan harus dibolak-balik, karena kalau nggak kulit punggung itu kelupas.
manusia, dan ini semua tuh demikian. Dunia itu diciptakan untuk digunakan, harus bergerak. Makanya kaidah para ulama, al-harakatu barokah. Bergerak itu atau movement itu keberkahan. Movement itu keberkahan. Jadi hidup itu harus capek. Justru kenikmatan itu ketika capek, ketika letih, ketika lelah. Jadi bukan burnout, bukan. Burnout itu ketika pondasi iman kita nggak kuat. Lalu fisik capek, akhirnya kemana-mana gitu loh. Mood swing lah, lalu nanti baper lah, segala macam. Enggak, kalau pondasi kuat, capek itu kenikmatan. Capek itu kenikmatan. Itu poin. Itu poin. Antum suka bola? Oke. Siapa pemain kesayangan antum semua? Kenapa selalu dua mata begitu? Ronaldo, Messi, Ronaldo. Oke, misalnya, kalau misalnya Messi di musim ini di baku cadangkan di Miami ya? Masih Miami. Oke, di Miami. Satu musim di baku cadangkan. Kira-kira musim depan perpanjang kontrak apa enggak? Kenapa? Kan enak. Gaji miliaran per pekan, tugasnya cuma duduk, aman dari cedera, masa depan cemerlang, lalu kipas-kipas, lalu juara dapat bonus. Kenapa berhenti? Bukan itu kenikmatan. Kenikmatan itu bukan duduk manis lalu terima uang. Kenikmatan itu kata Imam Syafi'i, berjuang. Fa innal ladzal aishi fin nasabi. Karena kenikmatan hidup itu ada pada perjuangan. Maka ketika masa muda kalian dihabiskan untuk having fun, lalu main inilah, lalu syahwat yang dikeluarkan lah, lalu hidup dengan dunia malam lah, lalu main perempuan atau main laki-laki, kalian gak akan pernah dapat kenikmatan hidup. Itu salah berpikir. Itu salah dalam seni melihat kehidupan. Itu kalian terpenjara oleh talbis iblis. Itu tipu daya iblis. Iblis sengaja mengarahkan kalian agar kalian nggak menikmati hidup. Kalau kalian menikmati hidup, kan belajar, kalian berkarya, kalian buat kalian lakukan sebuah percobaan, eksperimen, trial and error, buat sesuatu. Tapi pondasi harus kuat. Banyak doa, jangan lupakan Quranul Karim, sholat tahajud, jaga witir, sholat wajib dijaga, sunnah dikerjakan, maka kalian akan menikmati hidup. Kan ketemu dengan orang-orang successful people, bicara dengan mereka sehingga ada energi dalam kehidupan, bicara sama orang-orang optimis, bicara sama orang-orang yang optimistik, lalu bicara dengan orang-orang yang berhasil, yang ketika krisis mereka tetap mengumbar optimisme, ketemu dengan mereka. Lalu pondasi iman dikuatkan, maka kalian akan nikmatin hidup. Sayang gitu. Syaitan nggak pernah mau kalian berhasil. Maka kan syaitan selalu buat ilusi kan begitu kan, putih jadi hitam, hitam jadi putih, panas dianggap dingin dianggap panas. Itu jagonya syaitan gitu. Buah yang kalau dimakan Nabi Adam dan Hawa itu akan mengeluarkan mereka dari surga. Jadi hidup mereka di surga jadi fana, dikeluarkan. Tapi syaitan bilang apa? Kekekalan gitu loh. Jadi yang fana dibuat apa? Di framing jadi kekal gitu loh. Kekal di framing jadi fana. Selalu begitu syaitan. Jangan mau terpengaruh dengan mereka. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Wallahu ta'ala bishawab. Ada akhwat, ada pertanyaan? Kalau nggak ada ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cinde, saya dari Universitas Pajajaran atau Unpad. Izin Ustadz, mungkin saya di sini saya bukan mau bertanya, tapi saya ingin meminta doa dari Ustadz dan dari teman-teman sekalian di sini yang mungkin mohon dipimpin oleh Ustadz untuk mendoakan ayah saya yang baru saja berpulang pada Selasa kemarin, yang mana kebetulan beliau berpulang sesaat setelah melaksanakan ibadah umroh, yang mana beliau drop di dalam pesawat ketika menuju kembali ke tanah air dan tidak terselamatkan sehari setelah beliau mendarat di Indonesia. Mungkin mohon saya meminta doa dari Ustadz dan dari teman-teman sekalian untuk bekal ayahanda saya, bekal ayahanda tercinta saya di alam sana. Semoga teman-teman sekalian berkenan dan semoga doa baik teman-teman menjadi kebaikan pula untuk kalian semua.
untuk nama ayah saya, punten Ustadz, nama ayah saya Bapak Tarya Setiawan bin Dihatma. Bapak siapa? Bapak Tarya Setiawan bin Dihatma. Dan mungkin ini berhubungan pula dengan life crisis saya, di mana saya yang tiba-tiba menjadi yatim di saat saya yang sedang mengejar gelar saya. Saya sedang mengejar pendidikan saya untuk membanggakan orang tua saya. Akan tetapi ayah saya belum sempat menyaksikan saya untuk mendapatkan gelar tersebut, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih banyak. Dengan siapa namanya? Nama ayah saya. Enggak, nama kamu? Saya Cinde. Cinde. Unpad jurusan apa, Cinde? Kedokteran gigi, Ustaz. Oke, terima kasih. Jazakallah. Terima kasih. Nasallallahu alaihi rabbal arsyil azim an yuwaffiqa li husnil khatimah. Kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia agar Allah memberikan ayah dari Cinde husnul khatimah dan juga memberikan husnul khatimah kepada seluruh orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa beliau wafat Selasa kemarin ya, setelah umroh. Teman-teman sekalian Allah muliakan, tricky part dalam menyikapi ujian atau masalah atau musibah itu adalah diantaranya kita tuh diminta merespon musibah seringkali dengan lebih dari satu amalan hati. Nah itu tricky part. Ini agak tricky gitu loh. Artinya ketika misalnya orang tua kita wafat, seperti orang tua beliau wafat setelah umroh, di satu sisi kita disunahkan untuk bersedih. Bersedih itu sunnah loh. Justru yang aneh kalau anaknya ketawa-ketawa dan nggak ada sedih sama sekali. Karena Nabi SAW ketika kehilangan keluarga beliau sedih dan beliau menangis. Makanya kata para ulama akidah menyatakan bahwa kalau Nabi SAW bersedih dan menangis, maka yang aib itu yang nggak sedih. Dan itu tidak ada kaitannya dengan kesabaran, karena kesabaran adalah self control agar on track gitu loh, bukan nggak boleh nangis. Bahkan Nabi SAW menangis ketika anak beliau Ibrahim meninggal. Kata Nabi SAW, innal aina la tadma' wal qalba la yahzan wa inna bi firaqika Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata ini meneteskan air mata, hati itu sedih, dan dengan perpisahan ini kami benar-benar sedih wa Ibrahim. Jadi Nabi SAW sedih. Tapi on the other hand, di sisi lain, ketika ayah kita atau orang tua kita atau orang yang kita cintai arahnya adalah husnul khotimah, maka kita harus punya sisi harapan. Jadi dalam hati kita jangan diliputi oleh kesedihan secara utuh gitu loh. Meninggal setelah umroh itu salah satu meninggal yang paling strategis. Bagaimana enggak? Nabi SAW mengatakan bahwa umroh itu umroh yang satu dengan umroh yang berikutnya adalah menggugurkan dosa. Jadi umroh itu penggugur dosa. Jadi bayangkan setelah dosa-dosa beliau digugurkan, wafat, itu kurang keren. Apa meninggal seperti itu? Karena parameternya kan bukan kapan kita meninggal, tapi parameternya adalah bagaimana kita meninggal. Itu poin. Bagaimana kita meninggal? Husnul khotimah atau su'ul khotimah. Jadi meninggal dengan baik atau meninggal dengan buruk. Kalau kita dikasih atau orang tua kita dikasih meninggal setelah beribadah, setelah umroh, setelah sholat di Masjidil Haram yang pahala sholat di sana lebih dari 100.000 kali lipat sekali sholat. Lalu misalnya secara umum jamaah umroh itu beberapa hari di Masjidil Haram. Lalu setelah beribadah di Masjid Nabawi, setelah beribadah di Raudhah, itu ni'mal maut kata orang Arab, itu sebaik-baiknya kematian atau diantara kematian terstrategis, meninggal dalam kondisi habis beribadah, habis berdoa, habis dosa-dosa digugurkan dan seterusnya. Jadi itu adalah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga kalau kita beriman, kita nggak boleh memenuhi seluruh
isi hati kita dengan kesedihan, harus ada sisi harapan. Lalu yang berikutnya di sini ada poin yang membuat kita bisa terpukul. Teman-teman yang Allah muliakan, jangan pernah menjadikan makhluk sebagai tujuan utama hidup kita. Jangan. Orang-orang beriman jelas, kalian tahu ayatnya, dan kalau mau cek ayatnya di ChatGPT hanya dapat beberapa detik. Allah berfirman, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, ibadahku, sesembelihanku, hajiku, umrohku, dan amal ibadah yang lain, lalu hidupku dan matiku untuk siapa? Aku persembahkan untuk Allah. Aku persembahkan untuk Allah, bukan untuk A, bukan untuk B, bukan saya, untuk Allah SWT. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Wa bidzalika umirtu, dan aku diperintahkan untuk demikian. Wa ana awwalul muslimin, dan aku pertama kali beriman. Surat Al-An'am ayat 162. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, Allah berfirman dalam Al-An'am 162 ini, sesungguhnya hidupku untuk Allah SWT. Berarti kita kuliah untuk siapa? Untuk Allah, bukan untuk membuat bangga orang tua, tidak. Dan at-tabi dalam kaidah fikih mengatakan, itu kalau kita totalitas mencari wajah Allah, otomatis orang tua bangga, udah. Itu nggak perlu diniatkan, goes without saying itu nggak perlu Anda inikan, otomatis bangga. Antum misalnya walaupun ini bukan parameter keberhasilan ya, tapi anggap aja antum lulus dari ITB, Unpad atau UPI dan lainnya dengan IPK 4, dan antum niatkan karena Allah SWT, lalu orang tua antum dapat kabar itu, bangga apa enggak? Ya bangga lah gitu loh. Itu otomatis, antum nggak usah khawatirkan itu. Sama seperti yang kita bahas, hidup itu jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Dunia itu jalan. Kalau antum berhasil sampai akhirat, dunia akan dapat biiznillah. Dunia akan dapat. Makanya para ulama itu ada yang kaya dan miskin. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ulama yang miskin itu pilihan hidup. Artinya kalau mereka mau kaya, kapanpun mereka bisa, tapi mereka nggak mau. Beda sama kita tuh miskin terpaksa, gitu loh. Udah berjuang segala macam, tetap aja nggak kaya. Ulama itu seperti Imam Ahmad, itu pilihan. Imam Ahmad, orang yang menguasai 1 juta hadits, yang punya critical thinking luar biasa, itu luar biasa, yang punya madhab tersendiri, itu kalau mau kaya gampang, tapi mereka nggak mau. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, jangan jadikan dunia sebagai tujuan. Itulah weakness kita, itu akar masalah. Itu yang saya katakan tadi, salah satu pondasi lemah. Ketika kita lakukan ini semua untuk ibu, untuk ayah, jangan salah paham ya. Tapi kan masalahnya di situ. Kalau ibu meninggal gimana? Ada banyak orang nggak punya motivasi begitu ibunya wafat. Kalau ayah meninggal gimana? Banyak orang terpuruk ketika ayahnya wafat dan nggak punya gairah. Gitu. Kita belajar mati-matian agar bisa nikah sama si A, si Mawar, sebut saja Mawar. Tiba-tiba begitu kita lulus, begitu kita mau ujian akhir, Mawar nikah dengan Kamboja, gitu loh. Bisa jadi Mas Kamboja Susanto misalnya, gitu loh. Jadi Mbak Mawar nikah sama kalian, itu blank, itu pas ujian, gak ada gunanya lagi gue belajar, gak ada gunanya gue ini. Awalnya mau S2 segala macam, udah gak ada S2, gak ada S3. Kenapa? Karena sekali lagi sangat rapuh. Orang yang tujuannya untuk makhluk sangat rapuh. Begitu, dan makhluk itu fana, kapanpun bisa nggak ada, bisa hilang, bisa wafat, bisa pergi. Jangan sampai kita kaitkan keberhasilan, kebahagiaan kita kepada mereka. Tapi kalau kita karena Allah, biinilah itu dapat kok. Makanya kan jadikan dunia itu seperti bayangan kita, jangan dikejar. Begitu dikejar nggak akan pernah dapat. Tapi begitu kita menjauh dan kita nggak peduli secara hati, dia akan ngikutin kita. Dunia itu bayangan, kata para ulama, jangan dikejar. Sudah sebuah kebodohan kalau kita berusaha mengejar dan menangkap bayangan kita sendiri. Makanya kata Nabi SAW, laukanati dunya hamma farraqallahu syamla. Barang siapa yang dunia menjadi obsesinya, maka Allah akan buat urusannya berantakan. Wa ja'alal faqra baina ainai, dan Allah akan buat dia paranoid terhadap kemiskinan dan kefakiran, ketakutan.
walam ta'ti dunya illa ma kutibalah, dan yang datang kepada dia pun sesuai dengan takdirnya, nggak akan nambah juga. Jadi orang yang jadi ahli dunia nggak akan merubah takdir. Itu poin penting. Kalau kalian mau kuat, kalian harus menjadi anak muda yang bertauhid, lalu orientasi akhirat. Maka semua isu nggak akan bisa menjatuhkan kalian. Itu yang paling penting. Makanya bangun pondasi yang benar gitu. Jadi, dan yang terakhir, justru ketika ayah kita wafat, kita harus lebih semangat, bukan kehilangan motivasi, harus jauh lebih semangat. Kenapa demikian? Karena untuk membackup ayah kita dalam barzakh atau untuk membackup ibu kita di alam barzakh adalah anak yang soleh. Idza mata ibnu Adam in qata amalu, kata Nabi SAW, jika anak Adam itu meninggal maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 hal: shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga waladun sholih yad'ulah, anak yang soleh yang senantiasa berdoa dan beribadah untuk Allah sehingga pahalanya sampai ke orang tua. Jadi begitu orang tua kita meninggal, salah satu orang tua meninggal, menjadi anak yang soleh sudah hal yang nggak bisa dinego lagi gitu loh. Tanggung jawab kita ekstra. Kalau dulu hanya untuk kita pribadi, sekarang untuk orang tua kita juga. Karena dengan kita menjadi anak soleh, ketika kita sholat, orang tua kita dapat pahala sholat kita. Kita puasa, orang tua kita dapat pahala puasa kita. Kita zikir, orang tua kita dapat pahala zikir kita. Kita bermanfaat, lalu kita gunakan itu untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk umat, maka orang tua kita dapat pahala tersebut. Jadi kita harus lebih extra miles lagi dalam berjuang, bukan kehilangan motivasi. Kenapa? Karena pada dasarnya kita lakukan ini untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah nggak akan mati, Allah nggak akan tinggalkan kita. Lalu Allah membuat sebuah rules, membuat sebuah kebijakan bahwa kalau Anda anak yang soleh, apapun yang Anda kerjakan, pahalanya sampai ke orang tua. Karena para ulama mengatakan diksi doa dalam hadis yang sangat familiar, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya itu bermakna doa dan ibadah-ibadah yang lain, bukan hanya doa. Doa dalam hadis itu hanya sampel atau perwakilan dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi semua ibadah yang dilakukan anak yang soleh itu sampai ke orang tua. Jadi harus lebih semangat, harus lebih merasa punya tanggung jawab gitu loh. Itu poin. Dan yang berikutnya, gini loh teman-teman sekalian, pada saat kita kuliah lalu kita berpisah dengan orang tua kita nangis apa enggak? Teman atau yang cowok-cowok lah khususnya, nangis apa enggak? Pisah dari orang tua, nangis? Oke, nangis. Oke, nggak apa-apa, bagus. Oh, saya nggak nangis dulu ya. Tapi bukan berarti saya lebih baik daripada teman-teman. Teman-teman jauh lebih baik lah daripada saya gitu. Hatinya berarti lebih lembut. Saya pikir saya punya teman di sini, ternyata enggak. Nah, tapi nangisnya itu benar-benar terpukul hancur apa nangis yang terukur? Nangis, kenapa? Karena kita punya keyakinan ini perpisahan sementara dan kita akan ketemu lagi. Kalau itu perpisahan selama-lamanya, mungkin kita nggak nangis kejar habis-habisan. Nah, konsep ini kan sama. Ketika orang tua kita wafat duluan, ini perpisahan selama-lamanya atau perpisahan sementara? Sementara. Makanya itu tadi, kalau pondasi kita terhadap iman kepada akhirat itu solid, kita akan sedih, tapi kita nggak akan hancur. Karena kita yakin bahwa kita akan ketemu lagi dengan mereka di surga jika kita meninggal di atas iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poin. Jadi kalian akan solidnya luar biasa. Apapun ujian yang Allah kasih nggak akan membuat kalian terpukul dan jatuh dan akhirnya berhenti. Kalian akan sakit, tapi sakit itu wajar. Dan sakit kalian pun akan menggugurkan dosa dan akan membuat kalian lebih tough, lebih kuat, lebih baik, dan kalian akan terus berjalan. Itu poin. Wallahu ta'ala bisawab, mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati para ulama, ustadz beserta keluarga. Izin bertanya Ustadz, amin wa iyyakum, semoga begitu dengan yang bertanya dan kita semua. Izin bertanya Ustadz, dalam perkara duniawi saya saat ini sedang mengalami krisis identitas. Saya merasa bingung ingin menjadi seperti apa saya nanti, atau panggilan jiwa apa yang saya miliki di dunia ini. Saya merasa bahwa saya hanya kaum mediocre
atau rata-rata yang tidak memiliki keahlian khusus spesial di bidang apapun sehingga cukup sulit bagi saya untuk memberikan kontribusi yang berdampak bagi peradaban. Wah, tinggi sekali peradaban. bagus lah, anak muda harus begitulah, gitu. Harus begini, bicara peradaban. Langkah seperti apa yang harus saya ambil dan bagaimana kiat-kiat menjalani sesuai tuntunan Islam? Mohon pencerahan Ustadz, jazakallahu khairan. Makasih banyak atas pertanyaannya. Kalau ketika kita clueless pada hari ini, teman-teman sekalian, itu bukan kartu mati kok, gitu loh. Ada banyak orang sukses pada hari ini di masa kalian juga clueless, gitu loh. Bahkan di masa kalian salah misalnya dan seterusnya, atau merasa bahwa saya salah langkah dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, itu bukan harusnya bukan kendala yang berarti, karena sekali lagi banyak orang ngalamin itu. Bahkan kalau jangankan kita bicara ulama atau ahli akhirat, bahkan sebagian ahli dunia pun juga demikian. Kan demikian. Ada yang kalian pasti tahu, misalnya Satya Nadella, CEO-nya siapa? Microsoft, gitu loh. Kan kalau nggak salah dia pernah merasa dia fakultas apa? Komputer kalau nggak salah, sama elektro ya. Waktu dia merasa terjebak dalam bidang teknik karena dia tuh ingin jadi apa? Atlet kriket, gitu loh. Atau ngerti kriket nggak? Atau ya, kriket, gitu loh. Tapi ternyata justru keahliannya yang membuat dia jadi CEO Microsoft, itu poin. Itu salah satu contoh lah. Ya, kalian tahu Jack Ma lah, gimana Jack Ma katanya daftar di Harvard nggak diterima seterusnya, bahkan daftar di Kentucky nggak diterima, hadirin gitu. Tapi akhirnya Alibaba gitu. Jadi artinya gini loh, clueless di usia kalian itu jelas bukan jalan buntu, gitu loh. Jelas bukan kartu mati. Bahkan jangankan clueless, kalian gagal separah-parahnya aja, no issue, gitu loh. Nelson Mandela itu di penjara berapa lama, teman-teman? More or less itu 27 tahun. Dari tahun berapa dia penjara tuh? 62 kalau nggak salah, 62 sampai tahun 90 gitu. Kira-kira orang di penjara di atas 10 tahun, ada yang pernah berpikir dia akan jadi presiden Afrika Selatan? Gak ada. Dia pikir karirnya tamat, tapi ternyata jadi presiden, gitu loh. Suka miskin, ini Bandung kan suka miskin nih, gitu loh. Loh ya benar, suka miskin. Kita tahu bahwa Bung Karno pernah tinggal di sana nggak? Pernah. Berapa? Kurang lagi 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Orang berpikir mungkin kalau kita hidup kalau nggak salah itu kan di tahun 1930 ya, 30-an. Kalau antum anak tahun 1930-an, itu mungkin pikir nggak mungkin lah Soekarno jadi presiden. Di penjara, dia karirnya selesai. Tapi ternyata presiden. Jadi sekali lagi, contoh tuh banyak banget, sangat banyak. Kita tahu bagaimana Khalid bin Walid di perang Uhud, salah satu pihak yang harus bertanggung jawab terhadap banyaknya korban umat Islam di perang Uhud. Tapi Fatu Mekah berubah peta, gitu loh. Beliau masuk Islam dan beliau menjadi salah satu panglima andalan Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya belum mendarah dari korban-korban yang beliau eksekusi dan seterusnya. Hidup tuh nggak boleh dilihat sebagai dinamika short term. Makanya membuat kita berantakan itu kalau kita punya pola pikir short term. Makanya kenapa kita harus berpikir long term. Karena sebuah hal besar, begitu kita melihat secara long term, itu bisa jadi kecil, teman-teman sekalian, bukan besar lagi. Makanya kenapa kita disuruh beriman kepada hari akhir. Karena orang yang beriman kepada hari akhir, rukun iman yang keberapa? Kelima, itu berarti dia dididik untuk punya pola pikir long term.
Makanya kenapa dinamakan Yaumul Akhir? Karena itu paling mentok gitu loh, paling jauh. Gak ada long term lebih jauh daripada hari kiamat gitu loh. Gak ada. Itu udah paling mentok. Nah, salah satu hikmah kenapa kita disuruh beriman dengan hari akhir untuk memperkuat mentalitas kita dan membuat kita bahagia dalam hidup. Karena begitu bicara long term aman, gitu. Aman. Kan itu demikian. Jadi sekali lagi jangan pernah kehilangan harapan dan optimisme. Yang kedua, gini loh teman-teman, kita itu tidak harus gini. Ketika hadirin punya masalah atau ada orang punya masalah dengan paru-parunya atau dengan jantungnya, akan jadi masalah besar ketika dia berusaha menyelesaikan masalah paru-parunya dengan pola pikirnya sendiri. Ketika dia menjadi mahasiswa teknik industri, ya nggak sih? Gitu loh. Antum teknik industri atau teknik fisika punya masalah paru-paru, clueless nggak? Clueless. Yang jadi masalah kalau antum menyelesaikan itu dengan pola pikir logika antum sendiri. Tapi kalau antum didukung dan ditolong sama dokter terbaik di Asia Pasifik misalnya, peta akan berubah. Kenapa? Karena walaupun kita nggak ngerti apa-apa, tapi yang dukung kita adalah pakarnya. Makanya bicara masa depan, arah kemana, kalian dan kita semua harus deket sama Al-Alim yang maha mengetahui, Al-Khabir yang tahu yang global dan yang details. Itu poin. Adapun kalau kalian ngadepin masa depan hanya mengandalkan diri kalian, repot. Karena usia-usia kalian, ilmu kalian udah matang atau belum? Belum. Kalau kalian bilang ilmu kalian matang, kalian sombong dan kalian akan stagnan. Karena setelah klimaks adalah anti klimaks. Ilmu kalian belum matang. Oke, pengalaman hidup kalian udah banyak atau belum? Belum, gitu loh. Kalian udah pernah ngerasain gimana ngasuh anak 3? Belum kan, gitu loh. Gimana peningnya segala macam. Jadi pengalaman hidup kalian belum banyak. Jadi kalau kalian ngandelin diri sendiri, itu sebuah kesalahan berpikir. Andalkan Al-Alimul Khabir. Makanya itu pentingnya dekat sama Allah, sujud sama Allah, istikharah, minta petunjuk. Ini baiknya saya tuh kemana ya Allah, gitu loh. Lalu yang berikutnya, ketemu sama senior. Seniors itu penting. Nabi SAW bersabda, al-barakatu ma'akabirikum, keberkahan bersama para senior. Senior di sini bisa senior secara ilmu dan bisa senior secara pengalaman. Dan yang lebih baik lagi kalau dalam diri seseorang berkumpul ilmu yang matang dan pengalaman yang tinggi. Itu dekat-dekat orang seperti itu. Baik secara ilmu agama untuk bangun basic maupun bidang-bidang kalian masing-masing harus dekat sama senior, harus jemput bola gitu loh. Dan jangan pasif, jangan jual mahal, jangan nunggu diajak, nggak bisa. Apalagi kalau kalian incar orang-orang hebat, itu kan orang yang menggabungkan antara ilmu dengan pengalaman yang tinggi. Kira-kira pengangguran atau sibuk hadirin? Sibuk. Jadi kalau kalian cuma pasif, abisan aku nggak diajak, nggak diinin, ya orang-orang kayak gitu nggak akan bisa kalian gapai. Orang-orang gitu bisa kalian gapai kalau kalian kejar terus, dan tanpa gengsi, tanpa malu, tanpa sombong, tanpa minder. Makanya Imam Mujahid dalam Sahih Bukhari mengatakan, la yata'alamul ilma mustahin wala mustakbir. Nggak akan berhasil dalam dunia ilmu orang yang sombong, arogan, atau orang yang minder, nggak akan berhasil. Jadi jemput bola gitu. Jadi kejar. Siapalah saya Pak Ustadz? Kalau lupa siapa saya, buka KTP, baca lagi gitu. Lalu maju lagi gitu. Jadi siapa? Dan kalian tuh jangan kegeeran. Di usia kalian memang kalian belum menjadi siapa-siapa. Jadi justru sebenarnya kekuatan kalian di sana. Ketika kalian belum jadi siapa-siapa, gengsi kalian belum besar, lalu status sosial kalian belum disorot, kejar orang-orang hebat semaksimal mungkin.
ketemu dengan ini, ketemu dengan itu, minta masukan, minta tolong dibacain gitu, kira-kira arahnya saya tuh kemana ya, bicara, terus doa nggak putus-putus, minta petunjuk, istikharah terus. Insya Allah ulama mengatakan tidak akan menyesal orang yang istikharah dan musyawarah dengan para pakar. Salah satu blind spot sebagian pihak di usia kalian, kurang gaul dengan senior dan kurang gaul dengan orang-orang besar, orang-orang sukses. Padahal orang-orang yang gini loh, salah satu kunci sukses kalian adalah kalian harus bergaul dengan orang-orang di level atas yang jago-jago. Dan biasanya kalian minder, ya nggak sih? Nggak ya? Kalian urat malu kalian udah putus dulu? Belum? Oke. Banyak di usia kalian tuh minder. Padahal on the other hand, di sisi lain, orang-orang besar itu salah satu kebutuhannya bergaul dengan orang-orang kayak kalian. Kenapa? Regenerasi. Mereka butuh suksesor. Mereka butuh orang yang melanjutkan perjuangan mereka. Mereka butuh darah muda, gitu. Mereka butuh anak-anak muda yang punya energi. Karena makanya kan kaidah para ulama, hikmatus syuyukh, hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh. Semangat tuh harus anak muda, tapi bijaksana orang tua, kematangan orang tua. Jadi orang tua kalau ketemunya sesama orang tua dan sesama senior terus, itu bisa nggak produktif banget gitu loh. Nanti pembahasannya apa? Kalau orang tua ketemu herbal gitu loh, dokter yang paling bagus gitu, akupuntur, gitu, totok, biasa gitu tuh kalau udah usia 50 tahun ketemu sesama mereka tuh biasanya kita punya ini ada bagus nih dokter ini. Jadi karena udah masalah kesehatan dan seterusnya. Nanti saling cerita cucunya, cucu aku udah bisa jalan, cucu aku udah bisa kecebur, dan terus segala macam. Ya bagus sih, tapi kalau selalu begitu nggak sehat. Tapi kalau ketemu sama anak-anak muda yang punya energi, punya semangat, berani maju dan seterusnya, itu beda peta. Maka harus ada kolaborasi, bukan hanya dengan sesama segmen, tapi lintas segmen dan lintas generasi sehingga solid gitu loh. Dan itulah kehebatan Nabi SAW. Nabi punya para senior seperti Abu Bakar, Umar dan seterusnya, dan Nabi punya anak-anak muda seperti Usama bin Zaid, Ali bin Abi Thalib dan lain-lain. Dan beliau punya di tengah-tengah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Jadi sekali lagi itu yang harus dilakukan. Jadi maksud saya itu jangan minder gitu loh. Kalau kalian punya kalau kalian punya kapasitas, jadi punya kompetensi, kalian punya adab, dan kalian punya spirit, orang-orang di level atas itu welcome dengan kalian. Dan kalau ternyata kalian gak diterima, kalian dibuang dan seterusnya, berarti bisa jadi mereka bukan di level tersebut. Karena orang-orang di level atas tahu kita harus berpikir jangka panjang, dan kita gak bisa berhasil lalu kita lupakan generasi berikutnya. Harus ada regenerasi, dan regenerasi itu adalah kalian. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Ada pertanyaan lain? Dari Akhwat kali, soalnya Akhwat baru satu tadi, silakan. Terakhir kali ya. Iya. Kalian udah bosan belum sih? Belum. Udah ya? Oh, belum. Udah capek? Kok saya udah ya? Saya kan dari Jakarta, tapi enggak. Sama kalian tuh jadi semangat lagi. Paling capeknya datang setelah pulang dari sini gitu. Ternyata kita udah nggak semudah dulu lagi. Tapi Akhwat apa mau nanya apa? Ada bertanya. Ya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati para ulama dan Ustadz beserta keluarga. Bagaimana agar tidak membanding-bandingkan hidup dengan yang kebahagiaan dunianya di atas kita, dan agar tetap fokus menjadi pribadi yang lebih baik dari diri sendiri di masa lampau, bukan berlomba dengan orang lain. Saya calon mahasiswa baru D1 Usuluddin di Markas Nurus Sunnah dan juga single parent satu anak. Sering berpikiran ingin segera menikah dengan calon ta'aruf, tapi qadarullah masih terkendala finance. Apakah ini termasuk quarter life crisis dan bagaimana solusinya? Dan terakhir, apakah nikah itu solusi untuk saya yang kadang atau bahkan sering iri
dengan teman yang rumah tangganya baik-baik saja. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih banyak. Insya Allah solusinya gampang, ini ada di hadapan saya semua solusinya nih. Ini solusi nih loh. Selesai mas, alhamdulillah. Pertanyaan husnul khotimah. Oke, agak serius dikit ya. Yang pertama, gini loh teman-teman sekalian, ini pentingnya iman dan pentingnya tauhid itu di sini. Dan pondasi lagi-lagi bahwa kita itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah kasih ke kita, bukan dengan apa yang Allah kasih ke pihak lain. Jadi kita akan diukur dengan penggaris kita sendiri, bukan penggaris orang lain. Yang membuat kita fragile, ringkih, dan sering kena mental illness adalah kita mengukur diri kita dengan penggaris orang lain. Makanya lagi-lagi pentingnya tauhid. Yang berhak menilai kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan konsep yang Allah tetapkan, bukan dinilai sama si A, bukan si B, si C, dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita camkan. Dan kita dinilai dengan penggaris kita, bukan penggaris orang lain. Karena begitu kita dinilai dengan penggaris orang lain, maka kesimpulannya hidup nggak adil. Ya jelas lah, ada sebagian orang itu lahir udah punya rumah, gitu loh. Dan ada banyak pihak yang sampai dia meninggal nggak punya rumah sama sekali, padahal dia pekerja keras dan seterusnya. Maka dari situlah lahir konsep hidup tuh nggak adil. Enggak, Allah itu ahkamul hakimin. Allah itu yang maha bijak dalam memutuskan. Tolak ukurnya bukan penggaris orang lain dan bukan pencapaian orang lain. Tolak ukurnya adalah diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kebahagiaan itu bukan tentang meraih materi. Kebahagiaan itu adalah tentang suasana hati. Begitu hati kita sesuai dengan iman dan ketakwaan, maka kita akan bahagia. Walaupun achievement kita nggak sementereng pihak lain. Dan sebaliknya, orang yang pencapaiannya, achievementnya terlihat begitu mentereng, belum tentu bahagia. Dan belum tentu sebahagia orang-orang yang jauh lebih miskin, jauh lebih nggak punya, dan jauh lebih sederhana daripada mereka. Itu kehidupan teman-teman sekalian. Kehidupan itu demikian. Makanya kan jangan tertipu. Allah udah wanti-wanti di dalam Al-Quran. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu, gitu loh. Jadi jangan salah baca. Kita dinilai dengan diri kita. Jadi kita nggak perlu membanding-bandingkan. Nggak perlu membanding-bandingkan pihak lain, karena begitu kita masuk ke dalam dunia perbandingan, capek kita. Karena jelas kecerdasan tuh beda, opportunity itu beda, lalu kesempatan beda tadi, lalu kekayaan beda, lalu kondisi orang tua jelas beda. Yang satu di kampung, satu di rumah beda. Itu kalau kita bicara NKRI, kita belum bicara yang satu dilahirkan di negara yang aman seperti Indonesia dengan satu dilahirkan di negara konflik, beda. Dan mereka nggak pernah minta dilahirkan di sana. Jadi kalau kita berbicara membanding-bandingkan A dan B, kita masuk ke ranah yang begitu membuat hati kita capek dan kita rentan dan ringkih dalam menjalani kehidupan. Gak ada yang disuruh demikian. Jadi yang perlu kita, orang yang Allah kasih kecerdasan, anggap aja dia 1 to 10 misalnya di angka 5, maka Allah hanya tuntut sampai 5. Orang yang Allah kasih kecerdasan 9, Allah tuntut sampai 9 dan hisapnya sampai 9. Dan yang kecerdasannya 5 tidak akan Allah hisap dan tuntut di angka 9, bahkan nggak akan dituntut di angka 5,1. Dia maksimum 5. Dan kalau dia berhasil 5, dia akan bahagia. Walaupun mungkin dalam sisi-sisi formalitas dunia dia nggak tembus, gitu loh. Mungkin dia misalnya nggak tembus ITB. Kenapa? Karena dia udah berjuang, dia udah belajar di SMA, tapi kecerdasannya emang nggak sampai ke ITB. Tapi dia bisa bersaing kebahagiaan dengan banyak mahasiswa ITB. Karena inti dari kebahagiaan bukan menyamai pihak lain atau mengalahkan pihak lain, tapi bagaimana bertakwa semampu kita. Begitu kita bertakwa semampu kita, maka kita akan bahagia. Walaupun secara gelar kalah, secara nilai kalah, secara kekayaan kalah, dan seterusnya.
Itu poin. Poin yang kedua masalah pernikahan. Apakah pernikahan itu solusi? Jawabannya solusi bagi masalah yang bernama jomblo. Tetapi masuk ke masalah berikutnya sebagai suami atau sebagai istri. Kita tuh berpindah dari ruang ujian ke ruang ujian berikutnya. Itu kayak kita dulu ujian nasional pindah dari ujian fisika ke ujian kimia gitu loh. Dua-duanya susah, iya susah. Emang nikah tuh gampang? Aduh jangan. Itu nggak ada gampang-gampangnya nikah. Nikah susah. Benar-benar susah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang pernikahan dalam surat An-Nisa 21 kan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Istri kalian mengambil ikatan yang sangat kuat dengan kalian. Antum belajar pramuka enggak? Belajar ikatan. Kalau kita buat simpul yang ringkih, maka mudah untuk dibuat. Tapi kalau kita buat simpul yang sangat kuat, itu susah untuk dibuat. Allah yang mengatakan pernikahan itu simpul yang kuat. Berarti salah satu maknanya pernikahan itu susah. Pernikahan susah, hadirin. Kurang tegas, kurang emphasize. Pernikahan susah. Bercanda. Ya, biar agak goyang dikit lah. Enggak, saya tuh bukan membuat hadirin jadi fobi pernikahan, karena jadi jomblo juga susah, sangat susah gitu. Saya ingin hadirin sekalian tuh memahami bahwa hidup itu tentang dua sisi. Jangan masalah kita sering kali melihat ujian hidup dari satu sisi aja. Kalau kena musibah lihat dari sisi buruknya, kalau lihat kenikmatan lihat dari sisi enaknya. Padahal hidup itu dua-duanya ujian, selalu ada dua sisi. Dan nikah kesulitan nikah itu seringkali dilupakan oleh mayoritas jomblo gitu loh. Kenapa? Salah satunya mungkin teman-temannya yang sudah nikah hanya cerita yang enak-enaknya aja, atau baru dapat yang enak-enaknya aja karena baru nikah minggu lalu atau 2 minggu lalu atau sebulan yang lalu. Coba bergaul dengan orang yang nikah 20 tahun, 15 tahun pernikahan dan seterusnya. Itu peta berubah, teman-teman sekalian. Dan memang sebagian pihak itu ada yang tahu setelah ketika dia menjalani kehidupan pernikahan, dia tahu susahnya, tapi dia nggak mau kasih tahu temannya. Justru sebaliknya dia komporin temannya, gue tuh nyesel banget nikah. Kenapa nyesel? Kenapa nggak dari dulu? Terus gue tahu WK dan seterusnya. Iya, padahal sebagian pihak, ini nggak generalisir, itu kadang-kadang modusnya tuh nggak baik gitu loh. Ingin biar dia nggak sendirian gitu loh. Karena semua hal yang gak enak akan terasa ringan kalau ada teman senasib dan sepenanggungan. Lo serius? Kalian pernah di-strap waktu upacara bendera hari Senin gak dulu? Gak pernah gitu loh. Gak pernah. Jadi semuanya pembina upacara semua dulu. Dari SMA udah punya. Bagus. Kan pada saat kita di-strap, itu gara-gara apa? Misalnya kita terlambat masuk. Kita datang jam 7:01. Bel jam 7. Jam 7 jam 1 kita ngeliat tuh gerbang udah mau ditutup dan kita dan teman kita yang paling depan yang di paling terakhir depan kita udah bisa masuk, sedangkan kita nggak berhasil masuk. Terpuruk nggak? Terpuruk. 7:01 terpuruk. 7:03 ada satu lagi di belakang terlambat. Itu terpuruk nggak? Masih terpuruk tapi sudah agak ringan. 7:10 ada 10 orang terlambat di belakang kita. Itu zikirnya udah beda, udah alhamdulillah. Gitu. 7:01 innalillahi, tapi 7:10 sudah alhamdulillah. Kenapa? Karena ada banyak teman. Lalu akhirnya di setrap barang-barang itu cengar-cengir depan semuanya. Cengar-cengir. Adapun kalau sendirian, aduh dipajang itu berat. Nah itu hati-hati gitu. Itu maksud saya itu, ini bukan hanya di pernikahan, tapi itu modus manusia. Manusia tuh begitu, pengen cari teman. Itu yang dikatakan, diriwayatkan dari Utsman bin Affan, waddati zaniyatu an takuna kullu niswati zawani. Wanita pelaku zina ingin semuanya itu berzina gitu. Itu poin. Kan demikian. Pejudi itu pengen semua orang berjudi, karena kalau cuma sendirian dia mau gimana mau judinya gitu loh. Gak bisa. Pelaku gibah ingin semua orang bergibah, karena kalau dia tetap nekat gibah sendiri dia diruqyah. Dia gila ini loh, ngomong sendiri itu loh. Jadi sekali lagi teman-teman yang Allah muliakan,
tren sesuatu yang gak menyenangkan tuh enak kalau bareng-bareng. Jadi sekali lagi, nikah itu berat, maka butuh persiapan. Tapi bisa jadi nikah itu adalah solusi bagi kita-kita yang ingin ingin berhasil dalam kehidupan, dengan syarat nikah itu bukan tentang keinginan, tapi tentang kebutuhan. Sebenarnya nikah itu sama dengan hampir semua masalah kehidupan. Warnya itu, perangnya itu kan antara need and want kan gitu kan, kebutuhan dan keinginan, selalu begitu. Dimana pun kita mau belanja, need and want. Kita mau ini need, atau kita ingin melanjutkan studi kan juga demikian. Ya di dalam nikah, jujur nggak kita bahwa itu yang kita butuhkan? Dan ketika kita memilih yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Dan ini tricky partnya. Makanya Islam tidak merekomendasi hubungan sebelum pernikahan. Karena begitu Anda melakukan hubungan sebelum pernikahan, walaupun tidak sampai hubungan intim, na'udzubillah min dzalik, tapi begitu Anda lakukan hubungan interaksi sebelum pernikahan, maka Anda susah untuk objektif. Karena kata para ulama, al-hubbu yu'mik, love is blind, gitu loh. Cinta itu buta. Begitu kita membangun sebuah hubungan sebelum pernikahan, maka kita nggak bisa objektif, dan itu bahaya besar karena kita ambil sebuah keputusan, salah satu keputusan terbesar hidup kita. Pernikahan keputusan yang sangat besar, khususnya bagi kita semua dan bagi perempuan. Tapi dalam kondisi buta dan tidak bisa objektif, itu bahaya besar, sangat bahaya. Sangat bahaya. Dan itu yang seringkali terjadi. Akhirnya yang dipilih adalah yang disukai, padahal belum tentu itu kebutuhan dia untuk jangka panjang. Akhirnya begitu mabuk cintanya hilang, ditelan dengan masalah, dinamika dan polemik rumah tangga, akhirnya getting divorced. Dan itu yang terjadi di banyak kasus. Jadi nikah benar asal ikhlas dan niatnya benar, lalu kebutuhan. Makanya kata para ulama fikih, sunnah li muhtajin mutikin lil uhab. Ketika mereka bicara pernikahan, mereka katakan nikah itu sunnah bagi yang mampu dan butuh. Ini penting, karena kebutuhan yang akan membuat peta akan berubah. Nah kalau kita butuh, lalu kita diberikan taufik oleh Allah, nikah adalah salah satu solusi yang paling mujarab untuk pendewasaan diri, untuk pembangunan karakter, dan untuk membangun jiwa tanggung jawab sehingga kita jadi orang besar ke depan itu. Dan ini sekaligus tambahan bagi teman-teman yang merasa menjadi generasi sandwich, itu positif. Lihat positifnya, jangan negatifnya. Itu kita dilatih menjadi orang yang bertanggung jawab dari muda, dan pahalanya besar. Mendukung keluarga, jadi tulang punggung keluarga, itu pahalanya gede banget. Mungkin ada beberapa pengorbanan yang harus kita lakukan dalam sehingga berpengaruh ke nilai formal, tapi dari penilaian utuh kita sebagai manusia, sebagai human being, itu keren banget asal kita ikhlas, kita tulus, dan kita tawakal kepada Allah SWT. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khair. Senang bisa bertemu dengan teman-teman semua. Semoga Allah terima amal ibadah kita pada pagi dan siang hari ini. Dan mohon maaf karena tadi saya bilang harus berpacu dengan wush, karena harus balik lagi ke Jakarta langsung dari Salman ini. Dan semoga Allah berkahi antum semua, Allah berkahi semua teman-teman mahasiswa yang hadir maupun yang tidak hadir. Allah berkahi DKM Masjid Salman, dan Allah berkahi lingkungan kampus kita sehingga bisa menjadi rahim umat dan orang-orang yang tangguh untuk bangsa negara kita di kemudian kelak. Dan belajar yang benar dan jangan setengah-setengah, dan bangun fondasi yang kuat. Dan Allah dan Rasulnya menyatakan dari hadis Nabi SAW, ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai diantaranya adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi jadilah orang yang bermanfaat bagi umat, bangsa dan negara kita. Dan semoga Allah hilangkan segala krisis dan masalah dalam diri kita dan bangsa kita. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.